Halo, Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Di sini saya perkenalkan, saya Robi Sobirin. Saya diberi tugas oleh Pak Edi untuk memandu nih, sebagai moderator pada webinar BKTF hari ini. Untuk hari ini, eh, pembicaranya adalah Pak Anggata Rismana. Sudah ada ya, Pak? Hadir, Pak. Ya. Nah, untuk webinar kali ini, dengan judul penggunaan checkwager pada lini mesin pengantongan pupuk untuk meningkatkan kualitas produk luaran pengantongan di PT Pusri Palembang dengan pembicara Bapak Insinyur Anggata Rismana, CAPM, IPM. Beliau adalah Electronic Instrument Engineer di Departemen Ranca Bangun dan Perkayasaan PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Baik, untuk mengefektifkan waktu, untuk bicara Pak Anggata Rismana bisa langsung mempresentasikan. Udah Pak Anggata? Ya, di sorry, silakan Pak Anggata. Baik. Mohon konfirmasi, Pak. Sudah muncul ya screen-nya? Ya, sudah muncul Pak. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Angga Rismana dari Departemen Rancang Bangun PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Terima kasih atas kesempatannya pada sore hari ini. Saya bisa menyampaikan suatu sharing knowledge ya. Jadi bukan lecturer, bukan juga suatu kelas, namun memang sharing knowledge. Sharing knowledge ini yang saya pahami adalah ini akan menjadi dua arah ya. Saya memberikan mungkin Bapak Ibu yang belum mengetahui sebelumnya, namun juga saya tentu akan menerima inputan dari Bapak Ibu yang hadir. Bagaimana suatu tayangan ini nantinya bisa kami dapatkan juga feedbacknya begitu. Baik, langsung saja. Untuk sore ini adalah dengan berjudul penggunaan alat check wire pada lini mesin pengantongan pupuk untuk meningkatkan kualitas produk keluaran pengantongan di PT Pusri Palembang. Untuk outline-nya, sore hari ini cukup singkat, yaitu pertama perkenalan, yang kedua adalah proses pengantongan dan check wire itu sendiri, kemudian bagaimana implementasinya, dan yang terakhir adalah penutup. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Anggata Rismana, saya lulus dari Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada, masuk tahun 2011. Oke, mohon tunggu sebentar. Baik, terima kasih telah menunggu. Kebetulan memang waktu sholat asar di daerah Palembang. Untuk pendidikan saya Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada masuk tahun 2011, kemudian melanjutkan di Magister Teknik Sistem, masuk di universitas yang sama, masuk di tahun 2017. Saat ini saya role-nya adalah untuk sebagai Electronic Instrument Engineer di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Secara minat saya berminat di instrumentasi, energi terbarukan dan digitalisasi. Selanjutnya PT Pupuk Sriwijaya Palembang sendiri di sini merupakan produsen pupuk urea sejak tahun 1959 dan berlokasi di Palembang. Untuk kapasitas produksinya saat ini untuk urea itu 2,6 juta ton per tahun dan untuk NPK 300.000 ton per tahun. Dalam mempackaging suatu produk seperti pupuk ini sendiri, tentu kontrol kualitas itu berpengaruh. Jadi kontrol kualitas yang pengantongan pupuk yang sangat berpengaruh itu yang pertama adalah bobot, di mana bobot ini harus sesuai dengan rentangnya. Kemudian ketahanan karung, apakah karung tersebut tahan terhadap tekanan, geseran, gesekan, benturan, dan lain-lain. Kemudian ketebalan karung ini juga harus uniform secara QC-nya.
Kemudian penyegelan karung. Mungkin dalam ini bukan disegel, melainkan dijahit. Jadi kualitas jahitan karung ini harus benar-benar dipastikan kuat, karena dalam perjalanannya sampai ke end user, ini akan melalui perjalanan yang panjang. Kemudian yang terakhir adalah label dan identifikasi. Di sini identifikasi tentu saja tertulis dengan jelas nama produknya apa, produsennya dari mana, masa edarnya seperti apa, dan seterusnya. Di balik kemasan pupuk biasanya ada barcode, di mana barcode tersebut ini menandakan dia dikemas di mana, pada kapan, oleh shift yang seperti apa, dan seterusnya. Ini secara umum untuk proses pengantongan pupuk dan check wire. Jadi untuk tahapan pengantongan pupuk, ketika pupuk urea curah ini kita dapatkan dari produksi, dari plant, ini menjadi inputan dari proses pengantongan atau bagging machine. Nah, dari bagging machine nanti ini sedemikian rupa sehingga nanti bisa disusun produk urea in bag ke atas paletisasi seperti ini. Nah, ini kontrol kualitas yang sebelumnya. Di mana kontrol kualitas ini memang dari kelimanya, bobot sesuai rentang ini merupakan Paretonya ya. Jadi sebagian besar memang inilah yang dijaga. Karena yang lain-lain ini sudah ada QC-nya masing-masing, sedangkan untuk bobot sesuai rentang ini adalah yang terjadi ketika proses pengantongan itu sendiri. Jika tidak terpenuhi, bagi pelanggan, ini tingkat kepuasannya menurun. Dikhawatirkan pelanggan juga bisa beralih ke produsen lainnya. Seperti itu. Sedangkan bagi produsen sendiri, ketika memang jika ini tidak terpenuhi, bisa saja barang itu diretur atau dikembalikan karena bobotnya tidak sesuai. Dan dengan dikembalikannya tersebut akan terjadi reward atau pekerjaan kembali untuk produk yang tidak sesuai. Apakah pupuk itu dalam karungnya harus dilepas, kemudian diisi kembali sesuai dengan takarannya, dan lain-lain. Dan ini memang berdampak kepada karung itu sendiri karena sudah dijahit, dicopot, kemudian harus dijahit kembali. Sedemikian sehingga alternatif solusinya di antara proses pengantongan dan paletisasi, di sini harus diinsertkan sesuatu. Nah, sesuatu ini adalah alat pengukur berat pembanding. Jadi memang dalam proses pengantongan di situ sudah ada alat ukur ya, ada weighing-nya, ada net wire-nya. Namun tetap saja suatu alat ukur ini harus dibandingkan kembali dengan alat ukur lain yang di tera, seperti itu. Jadi untuk bobot sesuai rentang ini, karena kita tidak bisa meyakinkan apa yang tidak bisa kita ukur, jadi kita harus ukur seperti itu. Jadi disinilah fungsi alat ukur berat pembanding atau yang disebut check wire itu sendiri. Check wire, alatnya adalah seperti ini, cara gambaran, di mana alat ukur timbang atau berat ini berbasis conveyor belt dan load cell. Alat ini mengukur secara real time bobot karung yang melewatinya, kemudian alat ini juga membantu menghindari produk yang kelebihan atau kekurangan berat. Kemudian alat ini ketika digunakan secara tidak langsung mendukung kontrol kualitas, memenuhi kesesuaian terhadap standar, memastikan bobot tepat di setiap karungnya. Jadi ini adalah contoh dari salah satu pabrikan seperti ini. Nah, ini memang terlihat hampir sama seperti yang di kanan. Namun tentu saja fungsinya berbeda. Beberapa produk seperti pharmaceutical atau obat-obatan juga menggunakan check wire. Juga food and beverage seperti itu. Bahkan untuk kemasan air minum pun ini juga menggunakan check wire. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini adalah load cell-nya sebagai sensornya. Gitu. Jadi memang pendeteksian berat ini menggunakan load cell untuk sistem check wire ini sendiri. Ini adalah implementasinya. Ini adalah check wire, rencana pemasangan check wire pada lini pengantongan di daerah. Jadi PT Pusri Palembang sendiri memiliki unit pengantongan pupuk di 3 daerah, ada di Cilacap, Semarang, dan Banyuwangi. Di mana memang pupuk urea yang curah dari Palembang dikirimkan ke daerah ini menggunakan kapal. Dari kapal tersebut ketika tiba di daerah barulah dikantongi. Maka dari itu Pusri memiliki beberapa fasilitas di 3 daerah tadi untuk pengantongan pupuk subsidinya. Yang di sebelah kiri ini adalah untuk unit pengantongan pupuk Cilacap. Ini sebagai salah satu contohnya, nanti check wire akan diinsertkan di tengah-tengah sini. Dan ini adalah untuk yang di Semarang, di mana memang ketika seperti ini ada 2 conveyor, ini masih bisa di-adjust seperti itu. Namun jika memang terletak pada conveyor yang super panjang, seperti yang ada di atas ini, di sini memang harus dimungkinkan adanya modifikasi pada conveyor yang existing. Sedangkan ini adalah check wire pada lini pengantongan di pusat produksi Palembang. Gambar yang kiri ini adalah gambar atas dari
mesin pengantongan di area 2D Pusri Palembang. Mungkin terlihat sedikit agak ramai, akan saya jelaskan satu persatu. Di sini memang ada beberapa bagging machine. Yang pertama adalah di sini untuk yang line A. Ini adalah line A, kemudian di sini adalah line B, line C, dan AUH1, di mana masing-masing di sini terintegrasi terhadap ke mesin paletisasi secara otomatis yang kami sebut high level palletizer. Jadi dari high level palletizer ini baru nanti bisa diangkut oleh forklift dan ditumpuk tiga seperti di awal tadi. Sebagai contoh scale C. Scale C ini bermula di sini ada net wire. Net wire ini yang tadi adalah pengukuran dari si bagging machine-nya sendiri. Sebenarnya di net wire ini sudah ada penimbangnya seperti itu. Namun tetap saja harus kita validasi lagi menggunakan check wire. Setelah dari net wire, di sini tentu saja akan ada sewing ya untuk penjahitan atau penutupannya seperti itu. Nah, ini adalah contoh lokasi line A. Di sini ada check wire-nya masing-masing line B, line C, dan di AUH1. Setelah check wire, kita integrasikan kepada mesin auto rejector. Sedemikian sehingga jika ada pupuk yang berada di over dari standar yang ditentukan atau di bawah standar yang ditentukan, ini akan ter-reject atau dilemparkan keluar dari bagiannya. Ini pantauan dari kamera pengawas kami. Kalau dilihat tadi, ini adalah scale A, scale B, scale C, dan AUH1. Kita kembali satu slide ke sebelumnya, di mana scale A ada di sebelah paling kiri, B, C, dan AUH1. Seperti ini penampakannya secara citranya ya. Jadi memang setelah check wire, di sini akan ada rejector seperti itu. Rejector ini kedua arah yang berbeda, ke arah kiri dan kemudian setelahnya akan kembali ke kanan dan ke kiri lagi seterusnya. Ini adalah beberapa fungsi dari penggunaan check wire yang digunakan di PT Pusri Palembang, di mana yang pertama adalah signaling device. Ketika dia over, dia akan menyala dan berbunyi alarmnya di yang plus seperti ini. Jika dia oke, berada di rentang yang ditentukan, ada di good, di hijau. Kemudian jika dia under atau minus, ini akan ada di bawah sini. Begitu. Jadi memang kita punya rentang yang selalu kita patuhi, yaitu 50,2 hingga 50,4. Kenapa 50,2? Pertanyaan yang bagus. 50,2 sebetulnya bobot net dari si pupuk itu adalah 50 kg. Namun karung pupuk juga memiliki bobot. Bobot dari karung itu bervariasi antara 140 hingga 170 gram, tergantung tipe bagging machine yang digunakan. Jika memang full auto dan semi auto, tentu saja bobotnya berbeda. Sedemikian sehingga 50,2 adalah bare minimum yang kami perbolehkan dan kami lepas ke masyarakat atau ke pelanggan, dan maksimumnya 200 gram di atasnya. Ini adalah signaling device-nya, kemudian counters untuk setiap-tiap kategorinya. Sedemikian sehingga kita bisa tahu yang good atau yang sesuai takarannya itu ada 1000 karung yang sudah melewatinya. Kemudian yang plus ada 7, yang minus ada 17. Namun yang minus ini tentu saja akan memberikan alarm dan biasanya langsung ditarik atau di reject. Jadi pupuk-pupuk yang dalam karung yang minus di bawah 50,2 ini tidak kita sampaikan ke pelanggan, melainkan nanti diolah kembali. Baik itu dalam repack atau rework dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah data statistic extraction, di mana data-data ini bisa kita ambil secara berkala, baik itu dengan thumb drive atau flash disk yang ini terpasang di sini ya. Jadi kita bisa lihat dalam satu shift itu seperti apa performanya, bagaimana performa, bukan performa check wire, melainkan performa dari si bagging machine-nya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah continuous data integration. Beberapa mesin di Palembang sudah kita integrasikan dengan koneksi LAN seperti itu. Sedemikian sehingga datanya bisa tidak harus flash disk-nya dicolok terus-menerus, tapi sudah langsung diterima secara berterusan melalui koneksi ini. Baik, untuk benefit utama yang didapatkan dari penggunaan check wire ini ada beberapa, namun yang terutama ada 5. Yang pertama adalah akurasi yang tinggi, di mana check wire sendiri ini akurat dalam menimbang bobot setiap karung, di mana sebetulnya bagging line ini ada yang kecepatannya 800, bahkan ada yang sampai 1000 karung dalam 1 jamnya. Dan dia ketelitian paling kecilnya di situ sampai dengan 10 gram.
Kemudian untuk data logging, ini juga bisa merekam data statistik maupun individual untuk peningkatan kualitas. Kemudian regulatory compliance, ini memastikan pemenuhan terhadap standar bobot karungnya, yaitu 50,2 sampai 50,4. Standar ini sendiri adalah standar yang ditetapkan PT Pusri Palembang. Untuk real-time monitoringnya, Checkwire juga mendeteksi secara langsung pada karung yang over maupun underweight. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi, di mana pengoperasian ini dapat dilakukan secara terus-menerus tanpa intervensi dari external system. Baik, bagaimana perbandingan sebelum dan setelah pengaplikasian Checkwire? Yang kita lihat saat ini adalah pelaksanaan uji timbang. Uji timbang itu pada prinsipnya di mana setiap 20 karung yang melewati mesin pengantongan, yang keluar dari mesin pengantongan, ini akan diambil satu sampel. Satu sampel ini akan ditimbang, dan jika dia oke, maka 19 karung termasuk yang ditimbang tadi sudah oke. Namun jika ini gagal, atau berada di luar range yang ditentukan, apalagi minus, nah ini secara tidak langsung akan menolak 20 karung yang bersamaan tadi. Jadi terbayang betapa ini tuh harus sangat repetitif, per 20 karung satu ditimbang, 20 karung satu ditimbang, kemudian jika ada yang satu gagal, maka 20 karung yang lain itu juga gagal, seperti itu. Jadi kalau kita lihat sebagai contoh, di sini ada satu, jadi ada satu di sebelah sini, ini berarti mewakili 20 karung, 1 sampai 5 berarti ada 100 karung seperti itu. Dan ini dilakukan secara terus-menerus dan manual. Ini sebelum sebelum diimplementasikannya Checkwire. Bagaimana setelah diimplementasikan? Ini adalah diagram alirnya ya, kurang lebih seperti itu. Dari weighing mesin masuk ke Checkwire, kemudian data logging atau recording. Di sini juga bisa menjadi evaluasi bagi operator apakah mesin harus di-adjust, kalibrasi jika memang dia di luar rentangnya. Jadi ada corrective action di sini, dan juga ini bisa disimpan. Begitu. Jika memang dia back-nya itu di-reject, maka back akan di-eject atau dikeluarkan dari barisan, dan ini bisa di-repack kembali maupun dijadikan raw material untuk pabrik NPK. Oke, kemudian secara idenya bahwa Checkwire dari masing-masing pengantongan ini dihubungkan ke suatu data integrasi dan bisa dievaluasi dalam satu wadah digital yang terpadu. Ini adalah setelah pengaplikasiannya. Jadi di sini misalnya ada skill A, skill B, skill C, dan AUH 1. Di sini bisa terlihat total pengantongan per shift-nya ada berapa ton atau berapa kilogram, seperti itu. Kemudian di sini terlihat berapa jumlah total kantong yang ter-reject. Seperti itu. Nah, lanjut ketika dilakukan uji di lapangan, ini mohon maaf tangkapan gambar dari di lapangan langsung ketika memang pengujian. Di sini terlihat baik dari kiri, ini adalah urutan jumlah karung yang sudah masuk. Kemudian di sini ada IP-nya, ini maksudnya IP address dari masing-masing Checkwire. Makanya di sini ada beberapa, ada yang 264 dan 2628. Jadi memang dari setiap Checkwire akan memiliki alamat yang berbeda, kemudian waktunya kapan dan beratnya berapa. Gitu. Jadi kita bisa menghimpunkan keseluruhannya dalam satu wadah digital seperti itu. Dan sedemikian sehingga bisa ditampilkan juga, ini kebetulan yang tampil baru scale A seluruhnya, dan di sini langsung kelihatan terlihat berapa weight-nya atau bobot aktualnya seperti itu. Nah, sebagai penutup, secara keseluruhan, bahwa implementasi sistem Checkwire pada proyek yang benar-benar baru, itu relatif lebih mudah dibandingkan sistem pengantongan existing yang memerlukan beberapa modifikasi. Seperti yang tadi sempat saya sebutkan di awal, bahwa di Cilacap dan di Semarang, by design mereka tidak didesain untuk menggunakan Checkwire. Namun ketika diimplementasikan berarti memang harus terjadi ada beberapa rework pekerjaan di sana seperti memotong conveyor, menyesuaikan kembali posisinya, dan seterusnya. Namun secara overall itu dimungkinkan. Kemudian yang kedua, untuk pengaplikasian Checkwire yang cepat, akurat, dan andal, ini turut mendukung kontrol kualitas dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku, serta memastikan kepuasan dari pelanggan. Dan yang ketiga, untuk pengintegrasian data antar Checkwire, ini sangat dimungkinkan sehingga data pengukuran serta real time dari produk yang berbeda-beda dapat ditampilkan pada suatu data terpadu. Pada slide sebelumnya, di situ memang baru produk urea saja
namun tidak menutup kemungkinan ke depannya ini bisa diintegrasikan dengan produk yang lain seperti NPK. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Mari berdiskusi jika memang ada beberapa hal yang ingin ditanyakan dan didiskusikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anggata Rismana. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ini akan saya bacakan satu persatu. Yang pertama dari Pak Asrofi. Selamat sore Pak. Untuk kantong yang melewati check wire, apakah kecepatannya konstan atau diperlambat atau berhenti? Kurang lebih berapa kecepatan ketika melewati check wire? Boleh langsung saya jawab, Pak? Ya, langsung jawab Pak, satu Baik, persatu. baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Jadi check wire ini sifatnya dia bisa di set ya Pak untuk speednya. Jadi speednya ini memang ada beberapa pilihan, bisa di adjust bahkan incremental dari berapa meter per menitnya seperti itu. Jadi check wire ini menyesuaikan rate masuk dari conveyor sebelumnya seperti itu. Saat ini beroperasi di 14 bag per menit seperti itu Pak. Baik, selanjutnya dari Pak Muhammad Fatoni. Bagaimana mengantisipasi jika terjadi kerusakan sensor dalam mesin check wire? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan memang saya bukan sales ya, tapi memang karena memang ini diinstal di PT Pusri Palembang, tentu saja kita mengantisipasi beberapa hal yang kemungkinan terjadi ketika check wire ini bermasalah. Salah satunya betul adalah sensor. Jadi ketika memang sensor ini bermasalah, check wire ini memiliki suatu menu di mana dia akan ada emergency run. Ketika dilakukan emergency run, dia akan berlaku sebagaimana conveyor pada umumnya seperti itu. Sampai nanti mungkin part yang ingin kita gantikan sudah tersedia atau dari gudang sampai ke situ sudah bisa kita install kembali. Begitu Bapak. Ya baik, selanjutnya masih dari Pak Muhammad Fatoni. Untuk proses sampling karung menggunakan metode khusus kah? Maksudnya Baik, apakah menggunakan metode khusus? untuk sampling karung ya Pak. Iya. Baik, sepanjang hemat saya untuk sampling karung ini memang per persatuan banyak karung seperti itu ya. Jadi memang dari sekian banyak karung ini disampel secara secara reguler seperti itu. Jadi memang apakah memang dia ditimbang per 10 atau per 100, apakah dia sesuai dengan bobotnya yaitu sekitar 140 sampai 170 gram per karungnya sesuai dengan penggunaannya. Gitu Pak. Baik, selanjutnya masih dari Pak Muhammad Fatoni. Apakah proses sampling termasuk ke dalam bagian QC? Baik, untuk proses pengukuran bobot karung ya, kebetulan memang bukan bidangnya saya untuk melakukan QC-nya, namun benar ini dilakukan QC baik di produsen maupun nanti ketika sudah sampai di pusri. Setahu saya memang katakanlah ada sekitar 100.000 karung. Ini memang nanti akan dipecah ke beberapa PT atau perusahaan. Nanti dari masing-masing perusahaan itu pada waktu tertentu di sini akan diuji di lapangan apakah memang sesuai dengan kualitas baik bobot, kemudian cetakannya printingnya seperti apa. Jika sudah oke, baru bisa dilanjutkan dan nanti ketika di akhir bisa dikirimkan ke Palembang seperti itu. Baik, selanjutnya dari Pak Ramadan. Untuk misalkan diaplikasikan ke produk NPK, maka apabila produk ke reject, bagaimana ya Pak? Baik Pak, secara prinsipnya sama bahwa semua yang di reject ini tentu akan dikumpulkan. Nanti pasti akan di-adjust kembali, akan di top up seperti itu Pak. Baik, selanjutnya dari Pak Erik Prasetyo. Indikator pada kantong hanya minus saja, apa plus dan minus? Apabila indikasi minus, kantong dipisah secara manual atau pressure. Baik, pertanyaan yang bagus. Saya akan coba ilustrasikan mungkin dengan video, Pak. Sebentar.
Baik, sudah tampil Pak ya. Jadi pertanyaannya tadi ketika dia memang plus atau minus, apakah di reject secara manual atau dengan pusher? Jawabannya adalah dengan pusher Pak. Gitu. Jadi ini adalah pusher yang kedua arah. Ini contohnya adalah sedang disimulasikan bagaimana dalam kondisi spesial. Seperti itu. Jadi ini memang dalam tahap pengetesan waktu itu memang ada beberapa karung yang kita lihat seperti apa dia merejectnya seperti itu. Walaupun ini dalam kondisi normal, namun pada saat ini kita simulasikan bagaimana rejector ini bekerja. Jadi memang di rejectnya dengan menggunakan pusher seperti ini. Mungkin begitu Pak. Ya, baik, selanjutnya dari Pak Muhammad Patoni. Apakah di dalam mesin check wire ada HMI? Ada Pak. Sebentar. Ya, HMI-nya sebagaimana tertampil di atas ini Pak ya. Jadi memang HMI-nya udah layar LCD touchscreen sekitar 7 inch, di mana untuk pengaturannya semuanya memang menggunakan langsung dari HMI ini. Di sini ada lampunya seperti yang tadi sudah dijelaskan, kemudian ada USB thumb drive untuk menarik datanya secara manual, seperti itu. Kemudian pertanyaan tambahan dari Pak Erik Prasetyo. Berapa batasan minus dan plusnya? Misalnya berat minimal 50,2 kg. Ya, berat minimal 50,2 dan berat maksimalnya di 50,4 kg. Jadi memang cushionnya bermain di 200 gram tersebut. Memang secara netonya seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa netonya di 50 kg pas. Kemudian ada berat karung itu sekitar 14 sampai 17 gram. Jadi sebetulnya net 50,14 itu udah oke, atau 50,17 itu udah oke. Namun kita bulatkan ke atas sedemikian sehingga 50,2 itu baru oke. Kemudian sampai 50,4. Di atas 50,4 biasanya di reject juga. Kemudian di bawah 50,20 ini juga di reject. Seperti itu. Baik, selanjutnya dari Pak Erik Prasetyo kembali. Pengantongan di pusri apa sudah mengaplikasikan QR code scanner? Baik, pertanyaan yang menarik Pak Erik. Untuk yang di pusri sendiri belum, namun setahu saya memang percontohannya kemarin ada di UPP Semarang seperti itu terkait untuk QR code scannernya. Baik, selanjutnya dari Pak Asrofi. Apakah ada jadwal rutin kalibrasi kesesuaian check wire? Kemudian apakah ada sertifikasi khusus untuk kesesuaian hasil pengukuran check wire? Baik, untuk yang pertama untuk kalibrasi Pak ya. Untuk kalibrasi ini memang ketika ini dipasang, ini harus lulus lewat Badan Meteorologi dengan uji teranya. Uji tera ini adalah untuk mengukur, mengkalibrasi si alat, dan ini memang diulang selama 1 tahun sekali. Tentu saja dengan maintenance ini dilakukan secara rutin, ada pembersihannya di setiap shift-nya seperti itu. Memang dengan akurasi yang sampai 10 gram, bahkan build up material urea sesedikit mungkin pun ini bisa berpengaruh. Sedemikian sehingga secara normalnya ini harus dibersihkan dari debu-debu urea seperti itu. Dan untuk bagian-bagian yang tidak bisa terjangkau oleh tangan ini disemprot seperti itu dengan instrumen air atau udara. Begitu Pak Robi. Ya. Baik, selanjutnya dari Pak Muhammad Patoni kembali. Untuk sistem kendali menggunakan PLC atau DCS. Baik, untuk sistemnya ini integrated dengan bagging machine-nya menggunakan PLC. Ya. Baik, selanjutnya dari Pak Ramadan. Dan untuk setiap satu mesin check wire ada berapa load cell ya Pak? Baik, terima kasih Pak Ramadan. Untuk tipe yang digunakan, seperti yang tadi sudah disaksikan, ini menggunakan 4 buah load cell, di mana masing-masing ini kapasitasnya hingga 100 kg dengan Mettler Toledo MTB 100. Ya, silakan Pak. Baik, selanjutnya dari mohon maaf bila saya. Inenga simpan. Pertanyaannya adalah selang berapa lama alat timbang ini dikalibrasi atau ditera ulang? Baik, untuk teranya tentu saja setiap kali kita melakukan tera, kita akan mendapatkan suatu sertifikat dari Badan Meteorologi setempat. Kebetulan kami berposisi di Palembang, maka untuk tera ini memang dilakukan selama 1 tahun sekali, seperti itu. Jadi setiap 1 tahun sekali sebelum ini expired, harus diulang teranya, sedemikian sehingga ini bisa memenuhi
standar yang distandarkan oleh Kementerian Perdagangan. Seperti itu. Baik, selanjutnya dari Pak Muhammad Fatoni kembali. Untuk lampu indikatornya, apakah menggunakan 220 VAC atau 24 VDC? Kemudian, dan warna dari lampu tersebut menunjukkan indikasi apa saja? Baik, untuk lampunya 24 VDC. Kemudian apa saja artinya? Jadi ini mohon maaf terhalang ya. Jadi hijau itu adalah baseline-nya bahwa itu adalah good. Good itu seperti yang terlihat di bawah sini ini 50,27, berarti dia dalam rentang 50,2 sampai 50,4. Berarti dia masih dalam tahap yang kita toleransi dan bisa kita sampaikan kepada pelanggan. Ketika di atasnya hijau ada warna kuning atau oranye atau jingga ini berarti dia di atas 50,4. 50,4 memang kalau secara bobot ini tidak masalah ya, karena lebih seperti itu. Namun memang beresiko di karungnya sendiri, ketahanan si karung seperti itu. Kalau dia terlalu pillow-nya atau bantal karung ini terlalu gemuk, dia ketahanannya akan bisa berkurang seperti itu. Sedangkan kalau yang merah ini adalah yang berada di bawah 50,2 dan ini juga akan di reject. Jadi akan ada merah, hijau, dan kuning atau oranye, dan di atas ini adalah buzzer. Buzzer ini akan berfungsi ketika ada yang up, ada yang di atas normal, dan ada yang di bawah normal, seperti itu. Baik, selanjutnya dari Pak Mahendra. Mohon izin, apakah check wire bisa diambil history hasil data under, pass, dan over via komunikasi dengan SCADA, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Secara umum, apakah via SCADA bisa atau tidak? Dugaan kami ini bisa gitu. Namun kami juga belum mencobanya karena pada saat ini kami bisa mengekstrak datanya menggunakan TCP/IP Ethernet yang memang kita mintakan feature-nya untuk alat ini yang diinstal di PT Pusri Palembang. Baik, selanjutnya dari Pak Srofi, izin tanya lagi Pak, untuk komunikasi check wire metler ya, adakah komunikasi khusus dengan sistem kontrol? Apakah menggunakan headwire atau komunikasi khusus, Pak? Gitu. Kalau untuk reject-nya hardwire seperti itu, Pak. Begitu Pak Robi, menggunakan Ya, hardwire. headwire ya. Baik, Pak. Kemudian dari Firstian, Pak Firstian, setelah dipasang check wire, apakah ada pengaruh terhadap performa unit pengantongan, Pak? Baik, pertanyaannya cukup menarik Pak Festian. Apakah ini berpengaruh terhadap unit pengantongan? Jawabannya adalah bisa iya dan bisa enggak. Jadi memang dalam unit pengantongan sebelumnya kan belum ada check wire, di mana memang memang ada beberapa pekerja yang didedikasikan untuk mencatat ini secara manual seperti itu. Namun apakah ada pengaruhnya terhadap keluaran tadi ya, terhadap performa unit pengantongan? Secara overall, pengantongan sebagai satu kesatuan mesin, dia akan mengeluarkan produk-produk yang memang hanya ada di rentangnya saja. Jadi secara overall pengantongannya, dia tidak akan secara default tidak akan bisa mengeluarkan produk yang ada di bawah rentang yang telah ditentukan. Jadi secara keseluruhan hasilnya lebih baik dibandingkan tidak menggunakan check wire. Baik, selanjutnya dari Pak Salahuddin. Apakah di setiap awal pengantongan, check wire ini perlu dilakukan standarisasi untuk menguji keakuratan dari alat ukurnya, Pak? Mungkin kalau di standarisasi, mungkin maksudnya verifikasi Pak ya. Kalau kalibrasi kan memang setahun sekali. Namun ketika memang di awal pengantongan kita pastikan dia seperti timbangan pada umumnya, di tear atau dizerokan terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian kita juga memastikan bahwa check wire ini sebelum digunakan di awal pengantongan atau di awal shift, harus dalam kondisi yang benar-benar bersih, tidak ada debu atau build up. Karena sifat dari urea sendiri ketika dia berada di suhu di lingkungan atau di luar ruangan seperti itu, dia akan cenderung menjadi mengeras, membatu, atau yang biasanya disebut caking. Seperti itu, Pak. Ya. Baik, selanjutnya dari Pak Muhammad Fatoni.
Untuk mesin check wire, ini mampu sampai kapasitas berapa ya per harinya? Kalau batas atasnya ini mungkin tergantung dari mesinnya seperti apa Pak ya. Tapi memang yang kita pasang di sini kebetulan yang tadi sempat saya tunjukkan itu dipasang pada mesin dengan kapasitas 800 bag per jam seperti itu. Sejauh ini dalam 800 bag per jam itu tidak ada kendala untuk bisa memenuhinya. Baik, selanjutnya dari Pak Khairul. Oke, maaf. Oke, mohon maaf. Selanjutnya dari Pak Khairul, izin bertanya berapa batas kecepatan maksimum dan minimumnya sesuai manufaktur? Dan apakah bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada? Baik, saya sempat diskusi bentar ini Pak di sini. Jadi Hmm. memang untuk batas kecepatan maksimumnya, kalau tidak salah kita sempat adjust kejar sampai 1000 bag per jam seperti itu. Dari kecepatan si belt conveyor-nya sendiri, kalau tidak salah itu sampai 40 meter per menit secara kecepatannya seperti itu. Dan itu memang bisa adjustable sesuai dengan inputan dari sebelumnya si check wire. Sehingga memang check wire ini harus selalu bisa ngikutin output dari sewing machine-nya atau alat penjahitnya seperti itu, Pak. Baik, selanjutnya dari Pak Haryo Nugroho. Salam kenal Pak Anggata. Saya Haryo dari pabrik pupuk NPK PIM. Terkait implementasi automatic bagging system di pusri, berapa kapasitas fully auto system dalam periode bags per hour fixed capacity? Dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya performance? Asumsi satu bags 50 kg. Pernah kami kasus karena beli jenis karung yang berbeda, ataupun benang jahit bisa mempengaruhi kinerja subsistem. Dan untuk sistem bagging di pusri, apakah maintenance khusus untuk sensor-sensornya? Mengingat sering kejadian sensor proximity maupun bag kicker sebelum check wire tidak mendetek karena tertabrak ataupun rusak dan sebagainya. Terima kasih, sukses selalu Pak. Cukup panjang Pak. Baik, saya butuh beberapa detik untuk menelaahnya biar nggak salah Pak ya, sebentar. Baik, salam kenal Pak Haryo. Salam untuk rekan-rekan di Pupuk Iskandar Muda di Lok Sumawe, Pak. Jadi memang benar Pak, untuk pertanyaan pertama, apakah faktor-faktor mempengaruhi tidak tercapai performa tersebut, seperti jenis karung berbeda, benang jahit, dan bisa mempengaruhi kinerja, sangat bisa berpengaruh. Jadi memang sebelum memang dilakukan peak performance, ini kita memastikan bahwa individual test dari masing-masing subsistem ini bisa terpenuhi. Jadi memang sampai ke benang jahit ini juga dipastikan dia sudah oke. Dari karung juga berat karung ini sangat berbeda satu sama lain. Maksudnya harus benar-benar disiapkan karung itu sudah sesuai dengan spesifikasinya. Kadang kalau misalnya di yang fully auto, yang memang sudah tidak ada intervensi manusia, ini dipastikan karung ini benar-benar terpisah antara satu dengan yang lainnya. Terkadang ketika karung itu tertumpuk antara satu dengan yang lainnya, cetakan ini maksudnya tintanya ya, kadang tintanya ini masih lengket di satu sama yang lainnya. Jadi ini memang tetap perlu bantuan atau intervensi untuk benar-benar kita pisahkan dari satu karung dengan yang lainnya. Ya. Ya, Baik, untuk peak selanjutnya capacity-nya, ya ya, sedikit mohon maaf ya, untuk peak capacity-nya 1000 oh ya bag baik. per jam seperti itu. Uh,
Ya, kemudian ada sedikit pertanyaan menyinggung khusus untuk sensor-sensornya, mengingat sering kejadian sensor proximity maupun backkicker sebelum check wire ini tidak mendetek karena tertabrak maupun rusak. Jadi memang ini apa ya, konfigurasi di lapangan juga, Pak Haryo, bahwa memang sensor ini sebisa mungkin tidak terlalu jauh dari, katakanlah lebar si check wire ini sekitar 790 mm gitu. Jadi memang sensornya tidak begitu mepet di 790, di 0 dan 790, tapi lebih lebar sedikit seperti itu. Sedemikian sehingga memang kejadian untuk tertabrak ini bisa diminimalkan. Dan sebelum menuju ke check wire ini juga ada pengarah seperti itu ya. Jadi ini benar-benar mengarahkan bahwa karung pupuk nantinya ini benar-benar ada di tengah bidang pembacaan dari check wire itu sendiri. Baik, sudah semua ya Pak. Selanjutnya dari Pak Mujiono, berapa persen sensitivitas tingkat keberhasilan, Mbak? Menarik Pak, untuk tingkat keberhasilan, saya langsung share ke yang tadi aja masih sama. Ini kalau kita bisa lihat, mungkin nggak begitu kelihatan ya. Tapi di sini ada total 542 back. 542 back, ini total good-nya, ini 542. Maaf, 542. Jadi kurang lebih masih sekitar di atas 80% seperti itu Pak sejauh ini. Terkait untuk persen sensitivitas nilai keberhasilannya. Baik, selanjutnya dari Pak Muhammad Fatoni, adakah barang yang reject setelah melewati mesin weigher ini? Dan kalau ada, seberapa sering? Oke, baik Pak. Yang sebelumnya tadi juga terkait sensitivitas tingkat keberhasilannya, tentu saja tingkat keberhasilan ini tergantung dari akurasi bagging mesinnya. Seperti itu. Jadi tetap saja checkware ini kan sebagai alat pemeriksa saja ya, hanya alat pengkonfirmasi. Tetap saja ini masih bergantung pada bagging mesinnya. Lanjut, uh, boleh diulangi tadi Pak Robi, maaf. Iya, Oh, barang adakah reject barang Pak ya. yang reject setelah melewati mesin weigher ini? Dan kalau ada, seberapa sering, Mbak? Oke, ini masih masih di sharing screen yang sama ya. Jadi kalau di yang sekarang tertampil ini dari sekitar 542-an, di sini ada sekitar satu yang minus, Pak. Jadi memang tergantung rejectnya ini tentu saja tergantung dari si bagging mesinnya tadi. Kalau bagging mesinnya memang lagi off, lagi di luar rentang, dia tentu akan mungkin ada sedikit banyak yang lebih dan kurang. Sedangkan kalau memang bagging mesinnya bekerja dengan sangat prima, tentu saja check wire-nya di sini tidak akan banyak mereject seperti itu, Pak. Baik, selanjutnya dari Pak Khairul, untuk ngejas kecepatan atau memperlambat operasional check wire, letaknya pada PLC atau pada percepatan motor conveyornya. Baik, terima kasih Pak Khairul. Ini di adjust-nya langsung pada HMI yang tertampil, di mana HMI yang tertampil ini saya pas ini nggak bisa ngoperate di sini ya, tapi memang di situ tuh ada bukan speed motornya yang di adjust, melainkan throughput. Throughput di situ satuannya adalah pieces per minute-nya seperti itu. Jadi sebetulnya secara prinsip kita bisa ngejust langsung ke speed motornya, namun ketika speed motornya kita adjust tanpa mengadjust throughput-nya, sistem perhitungan si Mettler-Toledo-nya di sini akan agak kacau seperti itu. Jadi memang sebaiknya ini di adjust-nya langsung dari HMI ini menggunakan menu throughput-nya. Mungkin di sekitar berapa back per menit-nya. Baik, selanjutnya dari Pak Salahuddin, apakah ada pembanding lain dalam memastikan kualitas weigh pengantongan selain check wire, atau apakah masih ada uji petik yang dilakukan dalam meng-cross-check keakurasian check wire itu sendiri, Pak? Baik, terima kasih Pak Salahuddin. Uji petik tetap dilakukan, Pak. Jadi memang secara POB atau apa ya, petunjuknya gitu, tata acuannya adalah uji petik ini tetap dilakukan. Hanya saja memang dengan menggunakan check wire ini, dari operasi dia lebih lebih confident terhadap sebelum dia melewati uji petik seperti itu. Selanjutnya, Pak Tony, untuk speed motornya pakai metode PWM atau ada metode lain, Pak?
Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, yang PWM yang dimaksud ini seperti apa ya gitu. Ya, Pak Muhammad Fatoni mungkin bisa diperjelas Pak berkaitan dengan metode PWM-nya, yaitu Pulse Width Modulation Pak. Ah, Oke, PWM. Baik Pak, kita memang untuk check wire ini sendiri memang langsung full package ya. Full package ini berarti memang kita tidak tahu dalamnya seperti apa. Yang jelas yang kita tahu kita memintakan spesifikasi dari sekian sampai sekian dengan kecepatan sampai sekian. Untuk yang di dalamnya sendiri kita nggak ada infonya Pak, seperti itu Pak Fatoni. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Erik Prasetyo, untuk cek wire pakai apa? Sekilas indikator dan load cell tadi pakai Mettler Toledo. Ya, tepat sekali Pak Erik. Jadi memang yang kita gunakan di sini ketepatan yang digunakan pada scale project kali ini adalah Mettler Toledo seperti itu. Untuk tipenya, untuk cek wire-nya pakai apa ya? Mettler Toledo saja ya, tipenya enggak. Betul Pak, pakai Mettler Toledo. Baik, di kolom chat belum ada pertanyaan lagi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung, dipersilakan. Bisa raise hand. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Muhammad Fatoni. PLC-nya pakai merek apa Pak? Untuk PLC-nya, maaf. Baik, untuk PLC-nya menggunakan Siemens dan ini memang PLC-nya jadi satu dengan bagging sistemnya seperti itu. Selanjutnya dari Pak Erik Prasetyo kembali. Mettler Toledo wire-nya saja apa full package dengan conveyor check wire? Ini jadi satu paket Pak. Jadi memang ada wire-nya sama conveyor-nya ini adalah Mettler Toledo seluruhnya. Sedangkan sebelum dan setelahnya ini sudah bukan Mettler Toledo lagi, melainkan package dari bagging machine-nya. Baik, masih menunggu pertanyaan berikutnya. Cukup menarik Pak, banyak pertanyaannya Pak. Kalau ada yang mau bertanya langsung, dipersilahkan. Bisa raise hand terlebih dahulu. Atau kembali di kolom chat, ada pertanyaan di Pak Muhammad Fatoni. Adakah mesin check wire ini sudah terintegrasi ke cloud? Iya Pak Fatoni, terima kasih. Untuk yang ini ketepatan sudah kita lakukan untuk integrasinya ke cloud. Dalam artian sudah secara tentu saja dia wired menggunakan LAN, namun bisa terpantau dari masing-masing check wire ini ke dalam suatu wadah data terpadu seperti itu. Jadi kita bisa tahu ketika ada 4 mesin jalan, ini empat-empatnya udah bisa kita lihat nih. Yang ini lagi ngukur berapa. Nanti kita akumulasikan by the end of the day atau by the end of the shift ada berapa yang reject seperti itu atau total total udah berapa sih total pupuk yang melewatinya seperti itu. Jadi sudah kita integrasikan Pak Fatoni. Ya, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan dari Pak Erik ya. Sangat penting dengan apa yang akan kami aplikasikan di Departemen Pergudangan PT Petrokimia Gresik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga Pak Erik dan rekan-rekan dari Petrokimia Gresik. Mungkin juga di Gresik juga sudah ada dengan metode yang lain. Tapi kalau misalnya memang dibutuhkan studi banding, silakan bisa ke Pusri Pak Erik dan rekan-rekan. Silakan Bapak Ibu yang lain jika ada inputan
atau sharingnya gitu mungkin di barangkali kan Bapak Ibu di sini juga ada yang dari PIM, dari Petro, bisa sharing juga gimana performance checkware-nya di sana seperti itu. Baik, pertanyaan kembali. Untuk safety dari Pak Muhammad Fatoni, untuk safety dari mesin check wire ini seperti apa ya Pak? Untuk safety, tadi sempat ada di bentar. Tadi sempat ada di mainframe-nya di setelah di pojok kanan setelah di HMI di touchscreen-nya di situ ada memang ada push button untuk emergency switch off seperti itu Pak. Untuk safety-nya. Baik, dari Pak Erik, ya ini tadi jawaban tadi ya, betul sudah ada pengaplikasian sedikit berbeda dengan Pusri. Kapan hari saya visit ke Pupuk Kujang Cikampek terkait QR code scanner. Ini boleh kalau memang kita harus studi banding, Pak. Silakan Pak, boleh. Baik, ditunggu bila masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, bisa melalui kolom chat atau eh, bisa bertanya langsung dengan raise hand terlebih dahulu. Jadwal kita sampai 17.30 ya, Pak. Masih ada 1 jam. Ini harus full Pak Robi. Oh, tidak sih, Pak. Bila sudah tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri, Pak. Kita tunggu dulu, mungkin Oke. sekitar 5 menitan, Pak. Baik dari Pak Fatoni, untuk mesin checkware ini apakah dari produk lokal Pak? Yang kita gunakan ini bukan lokal Pak, non lokal. Tapi memang dia difabrikasi dari Asia, originnya sih dari Jerman Pak, dari Europe seperti itu. Silakan Bapak Ibu, masih ditunggu bila ada pertanyaan. Baik, belum ada pertanyaan lagi, Pak Anggata. Ya, mungkin kita sebagai penutup dari Pak Anggata, ada yang mau disampaikan, Pak? Baik, alhamdulillah sore ini sudah bisa terlaksana untuk sharing knowledge-nya. Sebelumnya saya agak sedikit minder sebetulnya karena memang BKTF ini kan rata-rata biasanya yang menyampaikan ini based on paper, penelitian dan seterusnya. Karena memang basicnya kami di sini adalah praktikal di lapangan, engineering yang langsung berhubungan di lapangan. Jadi sebetulnya sebelumnya agak kesulitan mencari topik apa ya yang kira-kira menarik dan bisa setidaknya memberikan nilai tambah nih. Jadi teman-teman hari ini selain bergabung di sini udah bisa
mungkin pulang hari ini ada satu keyword yang baru yaitu check wire gitu. Semoga dari yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan di BKTF yang sangat aktif memfasilitasi untuk sharing knowledge dari waktu ke waktu. Memang untuk BK-nya sangat saya acungi jempol, sangat aktif sekali. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dari rekan di lingkungan PT Pupuk Sriwijaya Palembang maupun dari sister company kita dari PI Group, Pupuk Indonesia Group. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Akhir kata, semoga ini bisa bermanfaat. Ada nilai tambah yang bisa didapatkan dari Bapak Ibu yang mengikuti jalannya sharing knowledge sore hari ini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Angga Tarismana. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya bisa bermanfaat untuk kita semua dan tidak tertutup juga bagi Bapak Ibu dari industri maupun akademisi yang ingin menyampaikan atau berbagi sharing knowledge bisa melalui forum ini dengan menghubungi Pak Edi Laksono terlebih dahulu. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada sesi sharing knowledge BKTF pada hari ini. Saya mewakili Pak Edi Laksono dan tim BKTF PI. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore semuanya. Salam sehat selalu, sukses untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sekalian.